Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Raihan, RP 1520222228. Saya di sini akan menjelaskan apa sih sistem komputer digital pada motherboard H510MH. Sistem komputer digital. Sistem komputer digital menggunakan presentasi distrik atau digital untuk menyimpan dan memproses data. Data direpresentasikan dalam bentuk angka-angka biner 0 dan 1 atau bilangan bulat pada pecahan dalam format digital. Komputer digital terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. CPU Central Processing Unit sebagai otak komputer. 2. RAM Random Access Memory sebagai tempat penyimpanan sementara. Perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD atau bisa dibilang storage. Keempat, perangkat input dan output. Dan kelima, motherboard sebagai pusat penghubungan komponen-komponen. Motherboard. Motherboard adalah komponen utama dalam sistem komputer digital yang berfungsi sebagai platform untuk menghubungkan dan mengintegrasikan sebagai komponen keras dalam kurung hardware. Motherboard penyediakan jalur-jalur koneksi yang berhubungan unit memprosesan pusat itu di dalam kurung CPU, memori, grafis, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Di motherboard H510MH ini terdiri spesifikasinya yaitulah untuk support eh, prosesornya ada i5 sampai i9 untuk generasi 11. Untuk memorinya support DDR4 dari 2133 MHz sampai 3200. Untuk grafisnya, untuk D-subnya, port disupport semaksimal resolution 1920 kali 1200 untuk 60 Hz. Untuk HDMI port mendukung secara maksimal resolusi 4096 kali 2160 untuk di 30 Hz. Berikut ini merupakan bagian-bagian motherboard H510MH. Bagian pertama adalah jenis konektor daya yang digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan sumber daya listrik. Bagian kedua adalah jenis konektor analog yang digunakan pada motherboard dan perangkat elektronik lainnya. Bagian ketiga, yaitu HDMI, adalah sebuah antarmuka digital yang digunakan untuk mentransfer sinyal audio dan video berkualitas tinggi dari motherboard atau perangkat elektronik lainnya ke perangkat tampilan seperti monitor, televisi, dan proyektor. Bagian keempat adalah jenis port USB yang mendukung transfer data dengan kecepatan tinggi. Bagian kelima berfungsi menyediakan konektivitas jaringan kecepatan tinggi pada komputer. Bagian keenam adalah suatu fitur desain atau teknologi yang dirancang untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan suara pada sinyal audio yang diproses oleh motherboard. Bagian ketujuh adalah kapasitor khusus yang digunakan dalam bagian audio dari motherboard. Bagian 8 merujuk pada desain audio yang tinggi atau berkualitas tinggi yang terintegrasi langsung ke dalam motherboard. Bagian 9 merujuk pada konfigurasi desain daya yang melibatkan 6 fase daya utama dan 2 fase daya tambahan. Bagian ke-10 merujuk pada kemampuan motherboard untuk mendukung penggunaan prosesor Intel generasi ke-11. Bagian ke-11 adalah standar antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, sebagai kartu grafis, kartu nama, kartu jaringan, dan penyimpanan. Bagian 12
adalah slot khusus yang dirancang untuk menampung modul penyimpanan M.2. M.2 adalah jenis antarmuka penyimpanan yang umum digunakan pada perangkat modern, termasuk SSD dan beberapa kartu Wi-Fi atau modul perangkat keras lainnya. Ini saya akan melanjutkan. Jadi untuk membentuk suatu sistem komputer dengan motherboard H510M bisa menggunakan mikroprosesor Intel Core i5 Gen 10, dan untuk memori kita bisa menggunakan RAM Corsair 16GB 2x8 3200 MHz. Untuk storage-nya kita bisa memakai SSD eIOTA dengan 256GB SATA. Untuk mouse-nya kita opsional mau menggunakan Logitech ataupun bukan. Untuk headset-nya juga opsional. Dan untuk power supply kita bisa menggunakan power supply Corsair CV55. Selanjutnya untuk keyboard kita bisa menggunakan Rexus Daxa M71 Classic, itu pun opsional. Dan untuk display bisa menggunakan LG monitor game Ultra Gear. Dan untuk network kabel bisa kabelan UTP. Selanjutnya ada block diagram, yaitu yang tengah ada CPU atau MPU. MPU itu singkatan dari microprocessor unit, atau dalam bahasa Indonesianya unit prosesor. MPU juga dapat disebut juga CPU, Central Processing Unit, yang merupakan bagian utama dalam komputer yang melakukan pemrosesan data. MPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan ke dalam bentuk kode biner dan mengkoordinasikan operasi-operasi dalam sistem komputer tersebut. Selanjutnya ada memori. Memori adalah elemen kunci dalam sistem komputer yang memungkinkan penyimpanan dan akses data, baik itu instruksi, program, maupun data yang sedang diproses. Penggunaan memori memiliki dua tujuan utama, yaitu menyimpan urutan instruksi dalam bentuk kode biner yang disebut program. Yang kedua ada menyimpan data dalam bentuk kode biner selama komputer beroperasi. Selanjutnya ada input output sebelah kiri, yaitu adalah bagian yang memungkinkan komputer untuk mengambil data dari luar atau mengirim data keluar. Input output itu seperti keyboard, monitor, printer, modem yang dihubungkan ke bagian input outputnya. Port itu digunakan sebagai antarmuka antara komputer dan perangkat eksternal untuk mengizinkan transfer data masuk dan keluar dari komputer. Port ini memfasilitasi komunikasi antara komputer dan berbagai perangkat eksternal yang diperlukan dalam berbagai aplikasi komputasi. Di bagian port I/O dan CPU dan memori itu di tengah-tengahnya ada control bus. Control bus adalah saluran komunikasi yang digunakan oleh CPU untuk mengirim dan menerima sinyal kendali. Berbagai bentuk sinyal kendali dapat dikirim melalui bus kendali, termasuk pembacaan memori, penulisan ke memori, pembacaan port I/O, penulisan port I/O, reset, interupsi, memory request, atau I/O request. Di bagian bawah itu ada address bus. Jadi address bus itu alamat yang digunakan untuk menentukan lokasi pengiriman dan penerimaan data. Fungsi utama bus alamat adalah menetapkan dan memilih alamat memori atau alamat I/O yang akan diakses. Melalui saluran-saluran bus alamat, CPU mengirimkan alamat dari lokasi memori yang akan ditulis atau dibaca. Yang ada di bagian atas itu data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya itu bidireksional. Artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel.
Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok C11. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.